tanggal 29 nanti kita akan ketemu lagi dan akan tanggal 29 nanti udah lewat ya. Kita nggak ada lagi nanti tentang kurban ya. Oke, kita bahas kurban, langsung kita lanjut ke pertanyaan ibu yang tadi saya sampaikan ya, yang tadi bertanya. Baik, kalau ada yang ragu seputar kurban nanti boleh ditanyakan lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya awali dengan dalilnya. Suatu ketika Ibrahim bermimpi, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka, sungguh aku menengok dalam mimpiku aku diamanahkan menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Lalu apa kata Ismail? Wa qala ya abatif al ma tu'mar, ayah if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Pergilah Ismail dan Ibrahim ke tempat penyembelihan. Nyampe di tempat penyembelihan, Ismail sebelum dipotong lehernya, dia berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Pesan yang pertama, ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku. Ini adalah dalil, sebelum menyembelih hewan kurban bu, pisaunya diasah dulu. Ya, bilang sama panitia pisau diasah dulu. Kenapa? Karena itu pesan Ismail sebelum disembelih. Oke? Yang kedua, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau tutup mataku, nanti aku akan menengok pisau yang menebas leherku ayah, sehingga aku akan merasa takut ayah. Ini adalah dalil, sampaikan kepada panitia kurban, bahwa sebelum menyembelih hewan kurban itu, kalau bisa dia tak tahu bahwa, kalau bisa dia tidak melihat pisau yang akan menebas lehernya itu. Ini kalau perlu mengasah pisau depan gerbau, bau, caliak bau, ketakutan ka bau tu mak. Ya, jadi bilang sama panitia jangan sampai dia menengok pisau yang menebas lehernya itu. Yang ketiga, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau tutup mataku, nanti aku akan menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku akan meronta-ronta ayah. Ayah, tutup mataku ayah, telungkupkan wajahku ayah, agar aku tidak merasakan takut. Nah, ini adalah dalil kalau bisa hewan kurban itu ibu-ibu dia tak tahu mau bahwa dia akan dipotong. Makanya jaraknya itu jauh-jauh ya. Jangan sampai jaraknya dekat-dekat. Jaraknya cuma 2 meter, 3 meter. Ditengok kawannya mati, sebentar ambo mah dia. Ketakutan dia. Ya loncat pagar orang, naik Indomaret, beko kalau nyelananya ibu-ibu mulai bergosip, duh kabau siat yang lari itu, cuk lihat namanya lah. Ya kan? Ternyata ke Bapak RT lah kan, lo Pak RT. Apa Pak RT enggak ada ngapa-ngapain. Oke? Kemudian selanjutnya ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku ayah. Nyampe di rumah ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Ayah, kurbankan aku, ikhlaskan aku. Ini adalah dalil sebelum nyembelih hewan kurban. Ketika nyembelih hewan kurban itu ikhlas. Jangan nyembelih kasih uang 2.800.000 ke panitia kurban, nyampe di rumah teringat ende ancak oleh gorden dari layar. Jangan. Kurbankan aku ayah, lupakan aku. Ini dalil ikhlas. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada 4 golongan manusia. Yakni poin nomor 2. Ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak berkurban. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu yang pertama adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah orang cukup, dapat tanggal 1, tanggal 30 habis. Yang keempat adalah orang tajir,
lebih dari cukup. Dapat tanggal 1, tanggal 30 bersisa. Ini 4 golongan manusia. Fakir tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup duitnya. Orang yang cukup dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Masih pas. Orang yang tajir dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Orang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu sunnah berkurban. Tapi orang nomor 4, orang yang nomor 4 lebih dari cukup, maka wajib hukumnya berkurban. Selagi dia punya penghasilan lebih dari cukup, maka dia wajib berkurban. Selagi ada emas di jarinya, ada emas di bawah bantal, ada, maka siapapun yang ngomong ada tadi, dia wajib berkurban. Banyak orang bilang berkurban itu untuk satu keluarga. Yang bekerja di rumah tuh ada 2 orang, suami istri, anak 4, empat-empatnya anak sudah bekerja. Katanya berkurban tuh untuk satu keluarga. Enggak gitu ceritanya, Besti. Kurban itu tanggung jawab masing-masing. Siapa yang lebih dari cukup, maka dia wajib berkurban. Suami bekerja lebih dari cukup, wajib berkurban. Istri bekerja pula lebih dari cukup, wajib berkurban. Anak nomor 1 bekerja juga lebih dari cukup, wajib berkurban. Anak nomor 2 pas-pasan, dia pengen berkurban, sunnah berkurban. Anak nomor 3 pas-pasan, sunnah berkurban. Anak nomor 4 lebih dari cukup, wajib berkurban. Jadi kurban tuh gitu ceritanya. Bukan satu untuk satu keluarga. Yang satu untuk satu keluarga tuh boleh doanya yang satu untuk satu keluarga. Contoh, dalam satu keluarga yang bekerja cuma bapak doang. Ini cacaknya. Istri tidak bekerja, anak 4 pas-pasan. Yang berkurban cuma bapak doang. Boleh? Boleh. Satu bapak aja yang berkurban. Tapi pengen pula si bapak ini dapat pahala satu keluarga. Boleh. Maka caranya adalah doakan pahalanya untuk keluarga lain yang tidak berkurban. Gitu ceritanya. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, dia doakan semua orang. Ya Rabb, hai Tuhan, ada kurbati, ini kurbanku. Fajaza'uhu li zaujati, pahalanya untuk istriku. Wa banati, anak perempuanku. Abnai, anak laki-lakiku. Wal mujahidin, para mujahid. Wasyahidin, orang yang mati syahid. Wali ummati kullu, seluruh umat. Sekali dia berkurban, satu alam semesta dia doakan. Maka sebenarnya berkurban atas nama siapapun boleh. Atas nama suami boleh. Atas nama istri boleh. Atas nama siapapun boleh. Tapi dengan syarat usahakan. Siapa yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Bentar, kita pangkas dulu. Yang pertama sejarahnya sudah, oke? Yang kedua adalah kurban itu wajib karena ada 4 golongan manusia. Fakir, miskin, cukup, lebih dari cukup. Fakir, miskin, cukup, lebih dari cukup. Fakir orang yang tak bekerja, miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya. Cukup dapat tanggal 1 habis tanggal 30. Maka tajir dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Orang yang tajir wajib berkurban. Dalam satu keluarga ada 4 orang yang lebih dari cukup, keempat-empatnya wajib berkurban. Karena kenapa? Karena kurban tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab suami. Kalau cuman satu yang berkurban, boleh nggak didoakan pahalanya untuk orang lain yang tidak berkurban? Boleh. Jangankan satu keluarga, satu alam semesta ibu doakan selain alam barzah. Kapan kita doakan? Doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Hari pertama ingat nama saudara, doakan. Hari kedua ingat nama keluarga, doakan. Hari ketiga ingat nama keluarga lain, doakan. Ingat, banyak orang salah paham. Katanya kurban 1 cukup.
untuk satu keluarga. Kalau cukup, dia bisa doakan keluarga lain. Tapi ingat, kalau ada di dalam keluarga itu sudah baligh berakal, bapaknya sudah tak menjadi walinya, maka kalau dia berlebih, dia wajib berkurban. Kok diam? Ya. Rasulullah sendiri berkurban karena sendiri Rasul bekerja di rumah itu. Kalau sekarang kan enggak, istri lebih kaya lagi pada suami. Anak kadang-kadang lebih mapan pula lagi daripada bapak. Maka anak ada kewajiban berkurban selagi bapaknya sudah tidak selagi dia sudah dewasa. Ya, jadi begitu ibu-ibu. Jadi kurban itu kalau dibilang satu untuk satu keluarga cukup, dibilang cukup ya cukup. Tapi masalahnya kalau ada orang yang bekerja, bapaknya misalnya kontraktor, emaknya jualan online, anaknya direktur, anak satu lagi manajer, belum menikah keempat-empatnya, lebih dari cukup, wajib dia berkurban. Ibunya ibu sudah meninggal, wajib nggak dikurbankan, kan gitu. Ah itu babnya boleh tidak berkurban atas nama orang meninggal, kan gitu. Ah nanti saya bahas setelah ini. Yang tadi dulu, yang tadi clear. Ah jadi kalau ada satu keluarga yang bekerja cuma satu cukup untuk mendoakan semuanya. Tapi bukan berarti satu adalah cukup, kemudian direktur manajer anaknya itu tidak berkurban. Paham ya? Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan Bu Nong tadi, kita masuk poin keberapa? Tak tahu saya. Pokoknya poin kesekian. Pertanyaannya, emangnya kalau kami nggak berkurban, kenapa saja? Oke lah, kata Ustazah wajib. Emangnya kalau nggak berkurban, kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Nih, segala yang wajib, kurban ataupun zakat, hukumnya wajib. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia itu uang tetap akan hilang. Karena dia itu uang bukan punya kita. 2.700.000 kita tidak mau berkurban, siap-siap uangnya pasti akan hilang. Entah handphone lah yang hilang, harus beli lagi. Entah kepala sakit, masuk rumah sakit, kacamata pecah, harus beli kacamata. Kok angguknya kuat kali? Uang yang bukan hak kita tetap akan Allah ambil. Tidak bayar zakat. Gaji 8 juta wajib zakat 200.000 kali 12 bulan 2.400.000. Tak keluarkan zakat, Allah yang ambil. Ban mobil bocor terus kali 3 bulan. Terserempet mobil sama orang, tersungkur, ya, terjelungkang masuk parit, perbaiki motor, hilang handphone, akan Allah ambil dengan caranya. Daripada Allah yang ambil, lebih baik kita yang keluarkan, dapat pahala. Ustazah ini nakut-nakuti, ya, saya memang nakut-nakuti, supaya kita menjalankan kewajiban, karena faktanya yang bukan menjadi hak kita, tidak akan menjadi milik kita. Tapi ibu-ibu sini semua rajin berkurban. Oh, lambat amin ya. Oke, sebelum saya lanjut ke boleh nggak kurban atas nama orang meninggal, banyak yang nanya gini, Ustazah, kalau kurban satu sapi lebih dari 7 orang boleh nggak? Sekarang di sekolah-sekolah SDIT satu kelas kurban satu sapi. Di kantor-kantor satu divisi kurban satu sapi. Di mana-mana jadi gotong royong, satu sapinya 40 orang. Ada sekarang itu? Di kantor-kantor, karyawan-karyawan, di sekolah-sekolah mendidik anak, supaya mendidik anak berkurban, satu sapi 40 orang. Boleh? Tidak boleh. Karena dalam hadis dikatakan bahwa sab'ah minal baq, 7
dari unta dan 7 dari sapi. Jadi maksimal cuma 7. Lebih dari 7 tidak bisa. Nanti babnya masuk ke sedekah saja. Kurang dari 7 boleh. 1 orang 1 sapi boleh. Suami istri 1 sapi boleh. 1 keluarga 7 orang 1 sapi boleh. Tapi 40 orang 1 sapi tak boleh. Maksimal 7. Kambing 1 banding 1. Sapi 1 banding 7. Unta 1 banding 7. Lebih boleh? Boleh. Rasulullah itu sekali berkurban 100 ekor unta. 100? Bu, 100 unta. Kita sapi bagi 7. Payah mengeluarkan. Kenapa saya bilang payah? Teman-teman seumuran saya tuh entahlah, payah saya mau bicarain ya. Banyak yang tasnya harga 2 juta, 500, 5 juta, 10 juta. Kurban tak mau? Beli Pedro bisa. Rasulullah itu sekali kurban 100 ekor unta. Kita sapi bagi 7 aja pening panitia menghimbau ya. Bukan di sini, itu jauh sana tuh. Ya, sudah gitu ke kelahi pula kadang-kadang lagi. Bersisa duit kurban tuh ke panitia ribut. Wih, PT kita sisa 20.000 ya. Diapain sama panitia tuh? Ribut pula. Bayangkan tuh. Ya, di sana jauh sana. Ya, jadi cuman 7 orang maksimal. 1 kambing 1 orang boleh. 1 orang 1 sapi boleh? Boleh. 8 orang 1 sapi boleh? Hah? Enggak. Oke? Cocok? Paham? Ustazah, tadi Bu Nong nanya, saya nih adalah anak, mak saya meninggal, wajib enggak saya mengorbankan mak saya? Mengorbankannya itu maksudnya mengkorbankan atas nama mak, bukan mengorbankan mak, bukan gitu, bukan. Berkorban atas nama mak. Tergantung, maknya meninggalkan wasiat enggak? Kalau emaknya tidak meninggalkan wasiat, maka tidak wajib. Kecuali kalau maknya ngomong, nak, mak meninggal nih nak. Oh iya mak, tunggu lu mak, sebelum mak meninggal di mana ame mak letak mak, jangan tanya gitu. Mak mau meninggal nih nak, ini nak emas mak, nanti kamu belikan ya nak hewan kurban buat mak. Kalau dia berpesan hukumnya wajib, berarti itu wasiat. Tapi kalau dia tidak meninggalkan pesan apapun, maka hukumnya sunnah saja. Ja'a rajulan ila Rasul, datang seorang laki-laki kepada Rasul, wa huwa tabki, lalu laki-laki ini menangis, ya. Wa sa'ala Rasul ilaih, lalu Rasul nanya kepada laki-laki tadi, limaza tabki, laki-laki, kenapa kau menangis? Apa kata laki-laki tadi? Ya Muhammad, aku menengok hewan kurban itu di lapangan ya Muhammad. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Jadi anak nibati dia. Maka Rasul berkata, pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi kalau ditanya, boleh tidak berkurban atas nama orang meninggal? Maka jawabnya boleh bu. Tidak wajib bu, boleh. Wajib kalau dia meninggalkan wasiat saja. Tapi kalau ditanya, boleh tidak berkurban, mana lebih baik? Berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal? Tentu lebih baik atas nama orang hidup saja. Kenapa? Berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuman orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa pahalanya untuk orang, mendoakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup, maka orang hidup bisa doakan pahalanya untuk kawan-kawannya dan bisa doakan untuk orang yang meninggal juga. Oke? Gitu? Oke Bu ya? Ingat ya, hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga, itu hukumnya sunnah muakkad, pahalanya besar. Tapi besoknya, hari keempat, 5, 6, 7, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kalau masih bersisa dia diberi 1000 itu, hukumnya
halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya udah hilang. Oke? Yang cepat betul haram-haram. Halal. Cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Ada yang ragu lagi soal kurban? Boleh tidak akikah tapi belum berkurban? Akikah pada umur 7, 14, 21 hari anak bayi. Itu hukumnya sunnah muakkad, pahalanya besar. Tapi akikah setelah umur itu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, itu pahalanya sunnah biasa. Dan akikah itu tugas orang tua, bukan tanggung jawab kita. Nah, sementara kurban itu hukumnya adalah sunnah, wajib bagi yang mampu. Jadi akikah hukumnya sunnah, kurban hukumnya sunnah. Sunnah sama sunnah mana duluan? Terserah. Kurban duluan boleh, akikah duluan juga boleh. Tak akikah pun gak apa-apa, karena itu tanggung jawab orang tua, bukan tugas kita. Oke? Lalu yang tak boleh itu adalah masang 2 niat dalam satu amal. Sengaja aku kurban plus akikah lillahi ta'ala, itu yang tak boleh. Jadi kalau mau kurban dan akikah sekaligus, kambingnya harus 2. Nah, untuk akikah tak bisa ganti sapi, diusahakan kambing saja. Dan akikah harus potong rambut. Yang membedakan kurban dengan akikah cuman potong rambut. Yang membedakan kurban dengan sedekah cuman potong rambut saja. Makanya kurban bisa untuk orang meninggal, akikah tak bisa untuk orang meninggal. Kalau akikah sudah meninggal, rambut siapa yang mau dipotong? Maka untuk memotong rambut akikah cukup di rumah saja. Dipotong di lapangan, dipotong sapinya dipotong kambingnya di lapangan, dipotong rambutnya di rumah. Baca sholawat seperti orang mau tahallul. Karena potong rambut adalah rukun dari akikah. Tak potong rambut tidak bisa akikah. Sudah terlanjur, yang lalu biarlah berlalu. Apakah harus botak? Tidak. Orang sudah dewasa harus potong rambut? Harus. Kan kayak tahallul aja nya. 3 helai aja. Baca sholawat akikah sah. Begitu. Dah. Apalagi kira-kira? Boleh kurban pakai uang arisan? Arisan 30 orang, 100.000 seorang. Keluar kocokan pertama. Kebetulan kurban. Pakailah dulu duit itu, masih ada hutang 2.900.000 lagi. Boleh? Angsur dulu. Angsur. Pas kurban udah lunas. Itu boleh jelas. Ini ceritanya nggak gitu nih. Ceritanya dapat uang arisan. Masih ada utang 2.900.000 lagi. Boleh? Saya jawab sekarang atau bulan depan saja? Yang tidak boleh berhutang itu hanyalah haji saja. Haji harus istitoah, harus mampu. Umrah dan kurban tidak apa-apa berhutang. Jadi boleh aja, yang penting hutangnya dibayar. Oke? Iya, enggak apa-apa. Boleh. Karena ingat, hutang boleh untuk kurban, boleh untuk orang miskin. Haji tak boleh. Haji hanya mampu saja. Umrah masih bisa. Berangkat dulu, pinjam duit kawan, berangkat umrah, nanti pulang umrah ganti, boleh. Asal tidak terjebak riba saja. Kurban boleh. Atau berhutang untuk berkurban boleh. Gajian tanggal 5, kurban tanggal 29, pinjam duit tetangga dulu. Pinjam dulu. Kurban tanggal 5, kurban tanggal 29.
kemudian gajian tanggal 5, pinjam dulu, boleh. Berhutang masih ada, berkurban masih ada hutang, boleh. Tengok jatuh temponya. Ya, tengok jatuh temponya. Misalnya nih, kita berkurban, kita berhutang jatuh temponya masih tahun depan. Lalu kita kurban dulu. Ya, kan jatuh tempo hutangnya masih lama, boleh. Jatuh tempo hutangnya masih lama, boleh. Tapi kalau di jatuh tempo yang sama, ya, kalau jatuh temponya yang sama, misalnya tanggal 29 dia kurban, tanggal 9 bayar hutang dulu. Yang bahaya itu, hutang ke kawan tak dibayar, kurban bersemangat. Itu sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Hutang ke orang tidak dibayar-bayar, payah orang meminta ganti. Tak dibayar-bayar, tahu-tahu kurban dia semangat. Halo guys, aku berkurban guys, ini sapiku guys, mirip kan guys. Hutangnya banyak sama orang. Ini sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh, sedekah tapi nggak bayar zakat. Ya, makanya kalau kita akikah di saat kita kurban, boleh? Boleh. Tapi kalau ada panitia yang masak-masak saat kurban, kan ada panitia, usahakan yang dimasak itu adalah daging akikah dan dimakan bersama. Boleh, boleh. Cuma kan kalau daging akikah dia mesti kita masak kan. Kalau daging kurban dimasak boleh juga. Cuma dulu kan yang akikah. Nah. Baik, Ustazah, tentang masak-masak untuk panitia kurban. Ustazah, kami itu dia sama kita Bu, sama aja kita. Saya itu dakwah udah 19 tahun. Selama 19 tahun tidak ada masalah. Masak-masak panitia kurban ini tidak ada masalah. Tapi 3-4 tahun belakangan muncul haram. Biasanya saya jawab ya. Biasanya katanya haram gitu ya. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, saya lagi pulang sholat Id itu, pulang sholat Id itu saya ke lapangan ya kan. Nengok sapi, saudara-saudara kita yang mau dipotong itu kan. Tidak lama setelah itu saya pulang ke rumah, mak saya udah tidak ada itu. Masih udah ke lapangan masak ya kan. Nah, itu sudah terjadi berlangsung lama. Tapi belakangan muncul ilmu-ilmu baru yang katanya tidak boleh masak-masak untuk panitia kurban. Coba kita retas masalah ini, karena tadi Ibu bertanya. Katanya biasanya ada 2 sebab. Biasanya orang mengatakan tidak boleh masak-masak untuk panitia kurban. Alasannya biasanya 2. Coba dikejar, coba ditanya. Alasannya cuma 2. Sudah saya kejar, sudah saya tanya. Cuma 2 alasan. Pertama katanya itu tidak ada pada masa Rasulullah. Sehingga itu perbuatan yang bid'ah. Katanya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Tidak ada itu pada masa Rasulullah katanya. Saya jelaskan soal bid'ah ini. Tidak ada pada masa Rasulullah. Ingat satu kaidah hukum al-adah al-muhakkamah. Adat kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syariat, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur pencurian di sana, dan tradisi, adat, kebiasaan orang sudah sama tahu, sudah sama-sama tahu, tidak menuai protes, terjadi menahun dan lama-lama, al-muhakkamah, hukumnya boleh. Oh, itu kan tidak ada pada masa Rasul. Tidak ada pada masa Rasul, ada pada masa sekarang. Selagi tak melanggar syariat, itu hukumnya boleh.
Bahkan kalaupun itu tradisi agama lain, tradisi boleh, yang tak boleh itu agama. Contoh jas. Jas bukan tradisi Islam ya. Jas itu tradisi non-muslim. Tapi kenapa boleh ustadz ceramah pakai jas? Karena dia tradisi bukan agama. Tradisi boleh sama, agama yang tak boleh, jangan campur aduk. Dasi, itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam sorban. Kenapa banyak ustadz ceramah pakai dasi? Itu tradisi. Tradisi sama boleh. Dalam Islam ada THR, non-muslim ada angpau. Sama, tradisi boleh sama. Kubah masjid, maaf, non-muslim juga ada kubah. India ada Taj Mahal, ya, kubah masjid, ya, itu tradisi boleh sama. Yang tidak boleh sama adalah ibadah. Tidak ada pada masa Rasul, ada pada masa sekarang. Selagi tidak ada unsur riba, unsur penipuan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah masa-masa itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Katanya ustazah, belum tentu yang berkurban itu lagi ikhlas. Belum tentu yang berkurban itu ikhlas. Kalau itu ceritanya, balik ke kaji kita yang pertama tadi. Apa kata Ismail? Ya Allah. Apa kata Ismail? Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Jadi kalau kita berkurban, lupakan. Jangan dikaji-kaji juga kemana duit itu lagi. Mau diambil matanya sama panitia, mau dipotongnya lidahnya, kurbankan, lupakan. Ini kadang-kadang yang berkurban, yang di sini tuh jauh sana tuh. Kadang-kadang yang berkurban tuh dapat dia 2 kilo, deh tulang-tulang semuanya. Dah. Kadang-kadang yang tak berkurban lebih parah pula lagi. Dapat daging di geleme-geleme semuanya. Ditimbanglah 8 on cuman. Minta gantilah ke panitia. Jadi pada prinsipnya boleh. Kalau masjid ini pakai tadi yang dibilang oleh Bu Nong. Kami sudah akadkan Ustazah. Bu, ini biayanya 2.800.000 ya. 2.700.000 untuk kurban. 100 untuk operasional. Boleh? Boleh. Bu, nanti boleh diambil dagingnya untuk masak-masak? Boleh? Boleh. Itu sudah sangat tepat. Mana lagi masalahnya? Nggak ada masalah. Ya, udah sangat tepat. Karena segala yang tidak diatur oleh syariat, maka bisa dimusyawarahkan di dunia. Wa syawirhum fil amri. Upah orang yang mengerjakan kurban itu namanya ujroh. Ujroh itu misalnya katanya bisa pakai kelebihan daging. Itu musyawarah. Yang penting ada musyawarah di dalamnya. Dan saya mengingatkan yang bermusyawarah, hati-hati orang yang berkurban. Yang tak berkurban masih oke. Untuk orang yang berkurban, saya berharap hati-hati dalam bermusyawarah. Jangan terlalu banyak perdebatan yang saya khawatirkan kita tidak ikhlas dalam berkurban. Duit keluar, pahala tak dapat. Saya sangat khawatir dengan itu. Silakan. Itu wasyawirhum fil amri. Mau dibuka Al-Quran, mau dibuka sunnah, mau dibuka ijma', dibuka kias, nggak akan ketemu tuh jawabannya. Karena kenapa? Itu dikembalikan kepada kondisi masyarakat. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam kebaikan. Oh, ini untuk panitia dikasih uang saja, dikasih uang rokok saja, atau dikasih namanya hewan kurban dilebihkan, itu ujroh. Dalam fikih muamalah itu namanya upah. Upah itu halal. Iya.
Itu yang belum saya, jadi selisih. Jadi udah dibilang 2.500.000 sapi, 100.000 upah. Kok sapinya kurus gitu ya? Itu tadi yang mau saya sampaikan sebenarnya. Tapi di sini ndak ada, sini oke-oke ya. Walaupun ragu saya sedikit. Jadi yang berkurban tidak ada hubungan sapi kurus dengan orang yang berkurban. Mau sapinya orang Minang, mau sapinya Jawa, mau dia kurus, tidak ada urusan. Ketika kita serahkan uang 2.700.000 ke panitia kurban, ya, ketika kita serahkan uang 2.700.000 ke panitia kurban, selesai. Saat itu juga harus bergoncang kita dapat pahala. Tidak perlu nengok sapinya kurus, tidak lalu semalam, pendek sapi aku kok kurus ya. La ilaha illallah, kurus dia. Ngapa kau sedih? Sapi aku kurus. Tidak ada urusan. Sama dengan tidak ada urusan sapi itu lari. Sapi aku lari. Uang aku halal kok. Baper 3 hari 3 malam. Karena ada sapi kawan saya lari seminggu dia tak makan. Kenapa yang sapi aku lari? Ku tanya sama sapinya kenapa? Tidak ada urusan sapi lari dengan orang yang berkurban. Termasuk selisih harga. Saya sering tengok di masyarakat, dia mau kurban 2.600.000. Tengoknya masjid sana cuma 2.550.000. Pergi dia ke Panam, dia tengok cuma 2.500.000. Pergi dia ke Rumbai, dia tengok 2.700.000. Itu aja berkelahi itu. Terjadi pertentangan. Khawatir tidak ikhlas. Rasulullah 100 ekor unta. Kita 2.700.000 aja kita kadang tak ikhlas. Berlebih duitnya dengan panitia 20.000. Dikaji-kaji. Kemana duitnya ya? Diapain duitnya tuh ya? Itu berbahaya. Biarlah panitia yang mengatur itu. Karena saat kurban, panitia adalah ulil amri. Dia adalah pemimpin pada saat itu. Gitu. Atau kalau tidak mau dilebihkan dagingnya. Dagingnya juga beda-beda, nggak ada aturan Islam. Di Pekanbaru saja, saya tahu banget, ada yang 4:2. Yang berkurban 4, yang tak berkurban 2, yang panitia 3. Ada yang 2:1, ada yang semua 2. Panitia 2, yang berkurban 2, yang tak berkurban 2. Yang penting yang diatur dalam Islam itu bukan kilogram, 2 kantong, 3 kantongnya. Yang diatur dalam Islam, 1/3 paling banyak untuk orang yang berkurban, 1/3 paling banyak untuk orang miskin, dan yang 1/3 paling banyak untuk orang kaya. Orang kaya ini termasuk boleh dibagi ke panitia, bahkan kalau kebanyakan boleh dibagi ke RT lain. Tidak seketat itu keaturan ajaran Islam itu. Coba 2 juta berapa Bunang di sini? 2.600.000. Kalau 1/3 berarti orang yang berkurban cuman paling banyak boleh ngambil 1/3 dalam aturan Islam. 2.600.000 bagi 3. Oke, 2.500.000 bagi 3. Ya 800.000 lah 1/3-nya. Hanya boleh orang yang berkurban mengambil daging kurban maksimal 800.000. Itu loh maksudnya. Tapi kan tidak sampai 800.000, cuma 2 kilo misalnya. Itu aja ada aturannya. Persoalan berapa kantong tongtangnya nggak ada berurusan dalam agama Islam. Nah, ini cuma 3. 1/3 untuk orang berkurban, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya. Orang kaya ini termasuk upah panitia, termasuk semuanya. Nggak ada masalah. Cuma itu yang diatur. Tapi kalau ibu tanya ustazah, boleh nggak mengupah panitia? Ada Quran hadisnya, dicari pun nggak akan ketemu. Karena itu urusan wasyawirhum fil amri. Apa yang nggak ada jawabannya dengan agama, bermusyawarahlah kalian selagi tidak melanggar syariat. Itu kaidahnya. Ada lagi? Oke, saya berdoa semoga Allah mudahkan kita untuk berkurban. Amin. Insya Allah duit yang kita gunakan untuk berkurban itu akan Allah kembalikan kepada kita dengan niat yang berkali lipat. Ingat ya, berapapun yang kita dapat itulah rezeki kita. Ya, jangan sampai niat kita berkurban menjadi terhapus hanya karena kita mengkaji-kaji hal yang bukan menjadi bagian dari tugas kita. Demikian, Allah ini di semua tempat nih kayak gini kondisinya nih Bu ya. Karena kajian-kajian yang baru itu kan. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Oh ya, maaf. Apa tadi? Apa? Rawatib yang mana?
Apa yang berselisihnya tentang rawatib? Rawatib. Sesudah ini apa? Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Ya kan? Ini saya campur ya, sunnah dengan sunnah muakkad ya. Artinya ibu bisa kerjakan. Rawatib itu. Apa itu rawatib? Apa itu rawatib? Rawatib itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu. Boleh di kalau ibu yang tanya, ibu tanya rakaatnya atau muakkad dan ghairu muakkad. Rawatib itu ada 2, Mak. Ada yang sunnah muakkad, ada yang tidak muakkad. Nah, yang sunnah muakkad, dia rawatib itu ada 2. Ada yang sunnah muakkad, ada yang tidak sunnah muakkad. Ya udah, saya jelaskan yang sunnah muakkad saja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, udah berapa? Dah? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah maghrib udah berapa? Terakhir 2 rakaat sesudah isya. Sebelum isya ghairul muakkad. Ya. Ada tapi tidak sunnah muakkad. Nggak ada. Dia gini aja lah, Bu. Kalau ibu rajin sholat, nggak usah ibu pikirkan sunnah muakkad atau tidak muakkadnya, nanti ibu bingung. Gini aja lah, rawatib yang bisa ibu kerjakan. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 3, 2 rakaat setelah zuhur. 4, 2 rakaat sebelum asar. 5, 2 rakaat setelah maghrib. 6, 2 rakaat sebelum isya. 7, 2 rakaat setelah isya. Ya, itu bercampur muakkad dengan tidak. Cocok? Nah, sekarang apa lagi? Sholat 2 rakaat sebelum subuh apa? Sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik bagaikan dunia dan seisinya. Tapi pertanyaannya, sholat yang paling baik gimana? Beda-beda mazhab. Ada yang bilang rakaat pertama bagusnya al-kafirun, rakaat kedua bagusnya 3 qul. Tapi intinya, kalau ibu kerjakan itu hanya dengan membaca surat pendek, terserah ibu, dia tetap sah. Karena rukun sholat hanyalah al-fatihah pada saat itu. Iftitah pun nggak apa, salah enggak. Jadi niatnya sholatnya apa? Kalau antara subuh dengan antara azan dengan iqamah, saat sholat qobliyah, niatnya sholat fajar atau sholat qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itulah fajar. Sebelum maghrib tidak sunnah muakkad, tapi saya agak ragu untuk mengamanahkan. Karena gini, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu dilakukan oleh orang-orang, ya kita lah yang Nahdlatul Ulama. Cuman saya takutnya kita, kalau di pesantren itu ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Cuman ada sebagian ustadz macam-macam kami ini banyak ragu menyampaikan. Kenapa? Karena takutnya itu kalau maghribnya agak cepat,
itu cahaya merah masih ada di langit. Paham nih? Kalau cahaya merah masih ada di langit, sholatnya menjadi haram. Kalau bisa mau caranya gini. Mau caranya? Sebelum maghrib bapak-bapak minta hello. Kalau bapak ustazah di sini sebelum maghrib bapak-bapak minta ada jeda antara azan dengan iqamah untuk sholat maghrib, boleh nggak? Boleh aja. Cuma ibu tengok keluar. Kalau masih ada ciri-ciri cahaya merah jangan. Kalau udah redup silakan. Iya, ibu lihat aja manual. Tapi boleh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib boleh. Seluruh pesantren itu pakai sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Qobliyah maghrib? Iya, kalau nggak sunat muakkad tetap bisa qobliyah. Jadi rawatib itu terdiri dari 2, qobliyah dan ba'diyah. Oke? Kemudian rawatib itu pun terdiri dari 2. Sunnah muakkad dan tidak sunnah muakkad. Gitu. Situ kuncinya. Makanya ibu-ibu ada yang bingung. Berapa rakaat? Kok ada yang bilang 12 rakaat rawatib? Ada yang bilang 14? Ada yang bilang 10? Pening pala Barbie. Padahal dia ada yang mencampurkan sunnah muakkad dengan tidak. Ada yang tidak mencampurkan. Di situ kunci perbedaannya. Iya. Maghrib qobliyah, jadi kalau mau qobliyah maghrib cek keluar dulu ya. Kalau sudah agak gelap boleh, tapi kalau masih ada cahaya merah tak usahlah. Ya karena itu jadwal sembayangnya orang Majusi. Iya. Oke? Dah? Ayo kita pulang. Oke. Demikian wallahu a'lam bishawab ala hazin ya. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحيينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، ثبت أقدامنا بنور القرآن. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، ثبت أقدامنا بنور القرآن. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من حفر النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ibu